Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Di kesempatan ini, saya akan membawakan kisah yang dituliskan oleh Sobat HCR atau fansnya dari Mas Rama Atmaja ya. Nah, beliau itu menuliskan ceritanya ke Mas Rama. Oke, gak usah banyak ngomong lagi deh. Langsung kita masuk aja ke kisahnya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Sore, jam 2-an. Ada pesan masuk WhatsApp dari Pak Bram. Isinya pesan mengajak diriku ke Sumbawa untuk menangani pasiennya. Sore itu langsung aku jawab, "Oke, bisa." Kebetulan kuliahku libur, ada sebulanan. Setelah UTS semester 7, hitung-hitung sekalian jalan-jalan refreshing biar tambah muda. Jumat malam, segera aku persiapkan apa yang harus kubawa. Karena aku gak punya power bank buat cas HP di perjalanan. Segera aku meluncur malam itu cari power bank dan sekalian ngeprint revisian bab 3 skripsiku. Pagi-pagi segera ke rumah temanku Rian, tetangga desa. Titip revisian skripsi biar diantar dia ke rumah dosen. Sebetulnya hari Sabtu aku sudah janjian ke rumah dosen pembimbing kami. Karena hari-hari ini kuliah libur, biar cepat selesai, harus ke rumah dosen. Setelah urusanku selesai dengan Rian, ku persiapkan tas ranselku dan jaket, terus meluncur ke Nganjuk dengan sepeda motor Vega merahku sampai di Nganjuk 1 jaman. Sesampai di rumah Pak Bram, segera ku parkirkan motorku di sebelah tokonya. Senyum-senyum ku lihat raut muka Pak Bram melihatku dari dalam tokonya. "Langsung masuk rumah aja?" Suara adik Pak Bram di samping toko yang menyapaku. "Iya, makasih ya," sahutku. Segera aku taruh ranselku dan duduk di kursi kayu panjang di samping toko. "Gimana? Udah siap nanti?" Hehehe, tanya Pak Bram kepadaku. "Udah siap lah, segala kemungkinan yang terjadi," jawabku. "Udah siap sih kita di sana kalau diserang dukun, karena kita mengobati pasien sakitnya karena dibuat orang kena gangguan guna-guna dukun. Otomatis kita bakal dapat imbasnya, dapat serang dari dukun dalam perjalanan. Mau berangkat ke terminal Surabaya, dapat barengan dari tetangga depan rumah Pak Bram. Alhamdulillah sampai Pul Bung Murasih. Pul bis ini dekat tol jembatan ya, lokasinya strategis, tapi sayang bangunannya kurang dirawat. Walaupun bisnya bagus-bagus. Penjaga tempat ini namanya Mazhar, mengeluhkan banyak yang datang, baru masuk ke tempat ini tiba-tiba balik lagi, pulang. Oh, itu masalahnya, banyak kiriman dari saingan bisnis travel ini di depan itu. Banyak jin yang menghalangi orang yang mau datang menyewa bis, jadi selalu gak jadi sewa. Padahal udah datang ke tempat ini. Terang Pak Bram. Oh gitu, kasihan yang kerja di sini. Kalau gak dapat orderan bus pariwisata ini, mau makan apa? Sopir-sopir yang menghidupi anak istrinya. Kalau saya ndak apa-apa karena cuma jaga sini, kata Mazhar. Ini saja, tempat ini saya bersihkan gangguan kiriman dari dukun saingan PO bis ini. Saran Pak Bram dan segera mengerahkan tangannya, kayak menarik mengambil sesuatu dan mengikat jin-jin kiriman si dukun dan mengislamkannya. "Pak, saya minta nomornya kalau ada sesuatu." "Ini nomor WhatsApp saya. Kalau ada sesuatu hubungi saja, gak usah sungkan." "Baik Pak." "Di sini Mas, sering dapat gangguan penghuni sini nggak?" tanya Pak Bram. "Iya sering. Biasanya bis-bis di sini kalau malam goyang-goyang sendiri. Kalau penghuni di sini mau ngajak bercanda. Itu kuntilanak di sana yang suka gangguinmu. Tapi nggak bahaya. Karena kuntilanak nggak punya power dan suka usil saja." Kata Pak Bram yang menjelaskan. "Iya benar Pak. Suka ngajak bercanda itu, gangguin saya, tapi nggak pernah nampak," ujar Mazhar.
Mas, dan di belakang sini mas, ada jin fasik di belakang bangunan ini yang kuat energinya, yang bisa buat bahaya, sambung Pak Bram sambil menunjuk ke arah selatan. Segera Pak Bram menyuruhku menarik jin fasik itu. Langsung kutarik, sekalian diikat dan diislamkan. Kusuruh jaga tempat ini. Kalau ada serangan-serangan, juga aku berikan senjata dan ku tambah power jin ini. Mas Islam ya? Tanya Pak Bram. Iya Pak, Islam, tapi jarang sholat, jawab Masa. Itulah ujian orang yang bekerja terlalu mencari hal dunia sampai melupakan akhirat. Batinku, kalau hidup ini hanya sementara, terus amal kita sedikit, kita di akhirat gak punya apa-apa. Andai kita disiksa sampai hari kiamat di alam barzah karena sering meninggalkan sholat, kan kasihan dan ngeri membayangkan azab dan murka Allah. Jam 5:30 kita berdua berangkat dari Surabaya. Kalau naik bus, yang kusukai itu adanya pengamen yang melantunkan lagu-lagu dalam perjalanan. Pelipur capek di perjalanan lah. Tapi kok sayangnya yang dilantunin kok selalu lagu mellow, sedih-sedih sih. Sepanjang jalanan 2 lagu yang dinyanyikan. Sampai di rumah makan pemberhentian istirahat bus. Keponakan Bu Nikmah yang kerja di proyek PLTU dekat rumah makan ini segera mengambil aqua yang udah kuisi dengan energi doa untuk mengobati adiknya cewek yang nakal di Malang, biar nurut sama orang tua dan semoga menjadi wanita yang soleha. Sampai di Bali pagi jam 4-an, ada pemeriksaan KTP setelah keluar pelabuhan, tetapi tidak seketat yang kukira. Hanya dicek KTP sebentar dan langsung naik lagi ke bus. Terlihat bangunan rumah warga dan pura-pura di sepanjang perjalanan. Ketika sampai di pelabuhan Padang Bay, nunggu sampai sore, baru dapat kapal besar. Di bis, aku lihat 2 anak kecil perempuan anaknya Bu Rohmah yang selalu ceria dalam perjalanan. Dua-duanya suka nyanyi seperti ibunya. Bu Rohmah ini sebelum punya anak pernah kerja di Arab Saudi udah lama dan udah haji bolak-balik. Dia cerita setelah suaminya meninggal ketika di Jakarta, Bu Rohmah ini pernah ngamen. Waktu itu Bu Rohmah kepikiran ingin membelikan kaset lagu untuk anaknya. Kebetulan ia tidak punya uang. Ketika ngamen, Bu Rohmah ini kalau dilihat-lihat suaranya emang merdu, dan yang ngelihat suka. Tahu-tahu dikasih orang uang ratusan ribu lembaran di amplop. Bu Rohmah senang sekali dan sangat bersyukur bisa membelikan kaset lagu untuk kedua anaknya. Hai Om, sapa Ina, anaknya paling kecil, sambil ambil duduk di sebelahku. Adik jangan ganggu Om yang lagi tidur, kata Hena, anaknya yang umur 5 tahun, sedang menghampiri adiknya. Kuambilkan 3 roti selai stroberi di tasku. Adik mau roti ini? Tawarku. Mama, aku dikasih roti sama Om yang pakai jaket itu, kata Ina memberitahu ibunya di kursi belakang bus. Bilang makasih sama Om nak, perintah ibunya. Makasih ya Om. Iya sama-sama. Kulihat kedua anak itu suka dengan roti itu. Baru kupejamkan mata, si Hena menghampiriku. Om, rotinya enak sekali. Oh, kamu mau lagi? Ini masih ada. Kuambilkan roti 1 plastik semua di tasku, berikan ke anak yatim itu. Mama, aku dikasih lagi roti sama Om, sambil berlari menuju ibunya di belakang. Makasih Om, semoga Allah melindungimu dan menjagamu, kata Bu Rohmah mendoakanku. Amin, kataku di dalam hati. Jeru juga di dalam bis terus, karena tetap belum berangkat juga nih. Akhirnya aku keluar dari dalam bis dan duduk di pinggir pelabuhan sambil menikmati pemandangan laut dan kapal-kapal. Setengah jam kemudian, kuhampiri Pak Bram yang dari tadi katanya lagi ngecas HP di kamar mandi. Sini San, kulihat dari samping toilet. Pak Bram melambaikan tangan memanggilku dari warung makan. San, mau kopi? Enggak Pak. Ada-ada saja nih Pak Bram. Aku yang lagi berpuasa ditawarin kopi, kalau ngajak bercanda. Udah, aku pesankan nasi 2 bungkus. Yang 1 buat kamu untuk buka maghrib nanti ya. Sip, kataku sambil mengamati warung ini. Di warung ini yang melayani pembeli gadis remaja, yang salah satu masih seumuranku, 21 tahunan lah perkiraanku. Aku baru duduk di kursi warung
Gadis-gadis ini udah heboh sambil curi-curi pandang ke arahku. Kudengar gadis-gadis ini sedang membicarakanku di dapurnya sambil berkata, "Ras Jawa, ras Jawa. Emang kenapa kalau aku orang Jawa? Pikirku kan sama saja lah. Coba cek San, bisnya udah mau berangkat masuk ke kapal belum?" Oke, kataku sambil berlalu menuju bis. Baru keluar dari pintu samping warung, ada dua gadis itu saling dorong-dorongan di samping pintu dekat sampingku. Yang salah satu gadis didorong, gadis yang seumuranku. Aku berhenti dan menatap kedua gadis itu. Pasti pikirku, gadis cewek yang seumuranku itu ingin kenalan denganku. Aku terdiam sebentar, kupandangi dua gadis itu senyum-senyum sambil memandang paras wajahku. Godaan, batinku. Langsung saja aku buang muka, cuek, pergi menuju bis. Takut kalau ketinggalan bis. "Om, bisnya udah mau masuk kapal belum?" tanyaku kepada sopir bus. "Itu udah keluar, udah mau masuk kapal ini," sambil menunjuk truk-truk yang keluar dari kapal laut. Segera aku kembali ke warung dan ambil power bank yang kucas dari tadi. Sambil kulihat sekilas gadis tadi yang menyukaiku, kelihatan menundukkan muka, tidak berani memandang. Dan di kapal yang kutumpangi ini terlihat cukup besar. Senangnya naik kapal laut, bisa melihat pemandangan pulau-pulau dan gunung. Aku segera ambil duduk di kursi belakang kapal. Pak Bram duduk di kursi depanku sambil makan nasi bungkus tadi. Di kapal ini, video yang diputar TV LCD lagunya Via Valen. Terus dari lagu berjudul Sayang sampai lagu NDX yang dinyanyikan Via Valen jika udah habis lagunya diulang lagi. Sering-sering lagu galau diputar. Setelah 4 jam kemudian, baru kemudian diganti film hantu kuntilanak. Setelah itu lanjut ganti yang diputar film horor Aziz Kepergok Pocong. Nonton film horor komedi Indonesia emang bisa dijadiin pelipur rasa jenuh di kapal. Kurasakan ombak di kapal ini kok nggak wajar ya. Penumpang kapal yang lain tetap tenang, konsentrasi menonton film, tak menghiraukan bahaya maut menghampirinya. Ombak makin besar dan sewaktu-waktu bisa mengoyak kapal sampai terbalik tenggelam. Pak Bram sudah konsentrasi mencoba menetralisir air di bawah kapal. Ketika aku coba turun tangga, lihat di tempat bagasi bis dan truk, air udah ada yang masuk di kapal. Aku langsung ambil duduk di kursi tadi dan konsentrasi menulis lafaz Allah di hati, mencoba mengarahkan jari lantai kapal dan menetralisir ombak air, dan sholawat ku baca terus menerus. Alhamdulillah. Usaha kami berdua menetralisir airnya udah tenang. Sekitar 25 menit kemudian, kapal terombang-ambing semakin ngeri. Air makin meninggi di sisi kapal karena goncangan ombak makin besar. Karena kami tahu ini ombaknya tidak wajar. Ada gangguan dari bawah laut, yaitu dari kerajaan bawah laut jin kafir. Aku dan Pak Bram langsung baca zikir sampai silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah wa Syatariyah, dan tidak lupa baca doa Rafitoh ke guru mursyidku. Alhamdulillah. Enggak sampai 1 menit, gejolak gelombang air reda dan tenang. Kapal melaju cepat kembali. Di penglihatan terawangan dari Pak Bram, banyak cahaya turun di sekitar kapal. Mungkin ini bantuan dari kiaiku. Untuk urusan kerajaan jin laut bukan urusan kami, tetapi udah urusan kiaiku. Normalnya selama perjalanan kapal ini 4 jaman, namun karena terjadi gangguan, kapal yang kutumpangi ini sampai merapat di pelabuhan sampai hampir 7 jaman. Luar biasa. Alhamdulillah kapal udah mulai merapat di pelabuhan Mataram, Lombok. Kami melanjutkan perjalanan ke bis menuju pool bis untuk oper bis menuju Sumbawa. Sampai di pool bis ini sekitar jam 10-an malam. Kami istirahat di sana sebentar sambil menunggu bis bongkar barang-barang. Alhamdulillah dapat makan nasi kotak yang dibagikan oleh sopir bis. Hitung-hitung buat sahur, hehehe. Keamanan di pool ini bagus. Dari tadi kulihat ada tentara yang memantau pembongkaran barang-barang untuk dipindah ke bus lain. Sambil makan sahur di depan ruko, kami bincang-bincang dengan penumpang lain. Namanya Pak Doni dari Jombang yang bekerja proyek di Sumbawa. "Ini, minum aqua dulu Pak," kata Pak Bram sambil menyodorkan air aqua. Iya, makasih ya." "Asalnya dari mana Pak?" "Dari Nganjuk saya.
ini Mas Hasan dari Kediri. Oh, tetangga sendiri toh. Emang mau kemana Pak? Tanya Pak Doni. Mau ke Sumbawa, jawab Pak Bram yang udah selesai makan nasi kotak. Ada perlu apa ke Sumbawa Pak? Tanya Pak Doni yang terlihat raut mukanya masih penasaran melihat kami berdua. Mau ke Jawa Pak Bram yang jadi bingung mau jelasinya. Ah, susah sama orang Jawa kok, enggak apa-apa. Sebenarnya ada pasien sakit suruh mengobati. Oh gitu. Istri saya juga sakit beberapa hari. Kata kenalanku yang dari pondok itu dibuat sakitnya dari tetangga rumah yang punya ilmu. Dia mengingatkanku agar hati-hati. Nama istrimu siapa? Coba aku cek. Namanya ini, binti ini. Benar, istrimu sakit dibuat orang Pak. Itu tetangga rumahmu pelakunya. Oh benar, berarti kata kenalanku. Sebenarnya itu yang buat sakit istrinya masih saudaranya. Pak Doni cerita, waktu itu saudara wanitanya sering bawa lelaki ke rumahnya dan Pak Doni mengingatkannya agar segera menikah. Ketika di Sumbawa tempat kerjanya Pak Doni mendapat kabar bahwa saudaranya menikah, tetapi menikahnya secara siri dan kebetulan Pak Doni tidak bisa menghadiri pernikahannya. Aku cabut saja ilmunya dari sini biar nggak ganggu istrimu. Tapi kemungkinan dia kalau ilmunya hilang bisa cari bantuan dukun untuk mengirim guna-guna santet. Iya Pak, tolong dibantu saya Pak Bram. Pak Bram ada nomor HP? Ada, WhatsApp saya aja kalau ada apa-apa, chat saja. Aku diberi tulisan oleh kenalanku yang dari pondok. Raja itu kusimpan di jaketku karena di proyek sering ada gangguan makhluk halus. Menurut Pak Bram gimana itu? Pak Doni, raja itu isinya sama-sama jin. Mending jin itu diislamkan dulu agar tidak bahaya efek sampingnya ke bapak dan keluarga. Jadi, raja itu isinya jin? Pak Doni penasaran. Iya, memang jin. San, tarik isi raja itu dan islamkan. Suruh jaga dan melindungi Pak Doni dan keluarganya. Perintah Pak Bram kepadaku, yang dari tadi asyik menyimak cerita Pak Doni dari tadi. Oke, kataku sambil langsung konsentrasi lafaz Allah kutulis di hatiku. Hawa energi menyelimuti tubuhku, getarannya, dan tanganku kuarahkan ke saku Pak Doni. Dan telapak tanganku kurasakan menggenggam sesuatu, lalu kutarik dan kuarahkan ke lantai. Dan kuikat jin itu, lalu aku islamkan. Dan aku perintahkan jin itu untuk menjaga Pak Doni dan keluarganya. Tak lupa aku persenjatai dan ditambah powernya. Udah San? Tanya Pak Bram. Sudah Pak. Makasih ya Mas, kata Pak Doni sambil menyalamiku, katanya sebagai perkenalan. Hehehe. Mas Hasan kelihatannya masih muda belum menikah ya? Belum Pak, jawabku. Oh ya, kalau ada apa-apa di proyek Pak Doni bisa langsung hubungi Pak Bram, biar ditarik Pak Bram. Iya, nanti kuhubungi ya. Pak Doni, Mas Hasan ini masih kuliah, kata Pak Bram menimpali pembicaraan. Oh, Bapak dan Mas Hasan ini apa dari pondok? Bukan Pak, aku dan Mas Hasan ini ikut majelis zikir Toriko di Tuban. Oh, majelis zikir. Kalau Toriko itu gimana Pak? Toriko itu ya memperbaiki lahir batinnya amal ibadah, menjalankan syariat dan hakikat secara bersama dalam beribadah. Kapan-kapan tak main ke Nganjuk, bisa menemui Pak Bram di sana. Bisa, datang aja nggak apa-apa kok, santai aja. Hehehe. Baru ngobrol-ngobrol, sopir bus udah teriak, berangkat. Kami segera naik bus dan ada kejadian lucu. Bahwa ada bapak-bapak yang meninggalkan surat nikahnya di Polbis tadi, yang ditemukan anggota TNI yang mengamankan pemberhentian bus tersebut. Setelah bus jalan beberapa kilometer, mataku sudah mulai terlelap tidur. Bangun-bangun udah mau menyeberang ke kapal. Jadi ini aku sudah menyeberang ketiga kalinya menaiki kapal laut menuju ke Sumbawa. Baru masuk kapal, aku langsung menuju kamar kecil di bawah tangga yang kusadari tadi kutahan sejak di bus. Kapal ini enak tempatnya, kursinya sofa, panjang bisa buat tidur, dan layar LCD-nya disetel film Spider-Man 3. San, beli nasi tuh buat sahur, ini uangnya, kata Pak Bram menyuruhku beli nasi bungkus. Gak usah, perutku udah kenyang ini Pak, kataku, alasan agar tidak dibelikan. Gak apa-apa, udah beli aja. Ini nasi apa Pak? Sambil kutunjuk bungkusan kertas minyak. Itu nasi goreng, kalau yang ini
Yang ini nasi ayam. Ambil yang ini aja pak. Sambil makan ku nikmati tayangan film Spider-Man di kapal. Ada 2 TV LCD yang dipasang di ruangan ini, di sebelah pojok kanan dan kiri. Kalau yang di depannya ada tempat manggung band. Makan tanpa minum kurang pas, akhirnya pasti belilah minum dong. Sayangnya di kapal camilan snack dan aqua maupun minuman yang lain digenjot, harganya dijual mahal. Mahal banget di situ. Penjualnya menawarkan kepadaku kopi hangat hanya 5.000 satu gelas plastik, dan secangkir kopi pun yang terbeli, karena memang aku tak punya uang untuk beli yang harganya mahal-mahal. Kulihat Pak Bram udah tidur nyenyak di kursi panjang. Langsung aja aku ambil posisi tidur malam di kapal ini. San, bangun. Kapalnya udah mau merapat. Rasa kantukku masih aja, walaupun udah bangun sambil kucek-kucek mataku. Aku langsung keluar ruangan dan duduk di kursi meja bundar melingkar, sambil menerawang cahaya kelap-kelip pelabuhan, merenungi setiap hikmah yang bisa dipetik dari setiap langkah-langkah kaki selama perjalanan ini. Inilah perjalanan takdir hidupku. Terus bimbinglah di setiap gerak-gerik langkahku ya Allah, menujumu ya Rob. Entah Tuhan mau memberi pelajaran apa, sampai-sampai aku ke Pulau Lombok ini. Di kapal ini aku menyeberang kira-kira 2,5 jaman sampai di pelabuhan NTB. Sampai di perempatan kecamatan Utan, kami berdua turun dari bis. Kulihat jam di layar handphone Androidku, udah jam 4 pagi. Warga sekitar sini tampak pulang dari musola setelah menunaikan ibadah sholat subuh. Ku taruh 2 kardus besar dan kecil. Yang kardus besar isinya brambang atau bawang untuk oleh-oleh dari Nganjuk, dan yang kardus kecil isinya air mineral yang sudah diisi energi doa dari rumah Pak Bram. Baru 5 menitan duduk menselonjorkan kaki di pos, udah ada jemputan motor Scoopy yang dinaiki adiknya Bu Nikmah. Gantiannya naiknya, kata adiknya Bu Nikmah sambil memindah kardus. Aku duluan San, nggak apa-apa kan kamu di pos nunggu di sini dulu? Iya nggak apa-apa Pak Bram. Sampai di tempat Bu Nikmah ini, kulihat rumahnya model panggung, dan di bawahnya dipakai buat ternak ayam dan angsa. Mbak Piah menyapa kami yang baru datang. Mbak Piah ini memperkenalkan diri bahwa dia kakaknya Bu Nikmah. Dan tempat yang kami tuju ini rumahnya Mbak Piah. Bu Nikmah tinggal di sini beserta anaknya yang kecil, umur 3,5 tahun, dan anaknya yang besar masih SD di Pondokan, di Jawa. Bu Nikmah sendiri sudah pernah didongkrak atau bahasa kerennya dirukyah oleh Pak Bram waktu di Malang, Jawa Timur. Kalau mau mandi, langsung aja ke kamar belakang di turunan tangga itu, kata Bu Nikmah menghampiri kami yang sedang duduk-duduk di lantai kayu. Kamar tidurnya di sebelah itu kalau mau istirahat. Di sini saja istirahatnya, nggak apa-apa kok Bu. Takutnya nggak kerasan di rumah ini, seperti kakaknya suaminya Nikmah ini. Baru sampai di sini, kaget, dindingnya kayu. Katanya nggak mau tidur di rumah ini, takut diintip orang. Cerita Mbak Piah yang membuat aku dan Pak Bram ketawa-tawa. Iya sih, emang keadaannya seperti ini rumah ini, timpal Bu Nikmah. Benar Bu, nggak apa-apa kok. Kami tidur di sini udah bagus. Aku dan Mas Hasan ini malah pernah tidur di alas hutan, kuburan, emperan toko. Itu pun hampir 1 bulan ketika perjalanan lelaku ngedan. Terang Pak Bram meyakinkan Bu Nikmah, Mbak Piah dan suaminya yang dari tadi menyimak pembicaraan. San, ke kamar mandi sana, kata Pak Bram sambil menyulut rokoknya dan masih nimbrung ngobrol sama suami Mbak Piah. Mari makan dulu. Suami Bu Nikmah mengajak kami berdua makan siang. San, gak makan apa? Ayo makan. Mulailah canda Pak Bram sambil ketawa ketiwi mengejekku yang lagi puasa. Mari Mas, pamit makan Pak Jas, suami Mbak Piah. Iya, monggo. Aku selonjorkan kakiku sambil mainin handphone. Pak Bram kembali ke ruang tamu dan mulai menyulut rokok miliknya dengan korek api. Bu Nikmah menghampiri kami dan menceritakan keluh kesah kepada kami awal kisah sakitnya di guna-guna kiriman dukun sejak masih kerja di Saudi Arabia. Aku gak pernah jahat sama orang Pak, kok tapi selalu dibuat sakit sama orang, curhat Bu Nikmah kepada kami. Itu ujian untuk menaikkan kelas Bu, harus sabar. Kalau gak ada ujian kelas, kita gak akan naik-naik derajat kita di sisi Allah, kata Pak Bram
memberi semangat Bu Nikmah. Tapi aku bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau mengujiku agar selalu bersabar. Gak apa-apa aku susah seperti ini, aku ridho dengan ujian ini. Aku selalu mimpi didatangi kakek-kakek di setiap mimpiku. Apa di dalam tubuhku ini ada banyak jin kiriman dukun? Tanya Bu Nikmah penasaran. Ada Bu, kulihat nanti. Didongkrak lagi aja, kata Pak Bram memberi solusi. Dongkrak bahasa keren rukyah. Oh, kayak di Malang kemarin ya? Iya, nanti dukunnya di medium bisa. Setelah kami berbincang-bincang dengan Bu Nikmah kembali ke belakang. San, tarik saja jin penghuni rumah ini, semua yang di atas dan di bawah rumah, dan penguasa terkuat di Kecamatan Utan. Siap. Langsung aku tarik jin semua penghuni rumah Bu Nikmah, dan lalu ku beri perintah untuk menjaga penghuni rumah ini dari serangan dukun. Tak lupa ku persenjatai dan ku tambah power jinnya. Ku tarik saja penguasa terkuat Kecamatan Utan ini, kata Pak Bram sambil konsentrasi menarik sesuatu. Dan penguasa terkuat di Kecamatan Utan ketarik di hadapan Pak Bram dan langsung diislamkan dan diberi perintah menjaga rumah ini dari serangan, dan sebagian prajuritnya disebar di sekitar rumah ini. Jam 3 sore, aku membantu Pak Bram mengisikan doa yang kami bawa tadi ke botol kerating deng untuk pagaran rumah Mbak Piah dan rumah Bu Nikmah yang udah dibangun. Lokasinya masih satu desa dengan rumah Mbak Piah. Tapi rumah Bu Nikmah ini dibiarkan kosong bertahun-tahun, belum dihuni. Katanya menunggu suaminya pulang dari Arab Saudi dan takut kalau tinggal berdua sama anaknya yang kecil di sana. Karena di samping rumah itu tetangganya pernah disatroni perampok sampai 3 kali, dan laki-lakinya rumah itu sampai dulu bertengkar dengan perampok, dan alhamdulillah masih selamat. Setelah selesai, kami diajak melihat rumah yang dibangun Bu Nikmah. Rumahnya besar dan luas, tinggal mempercantik saja. Terlihat gentengnya agak bocor dan jendelanya ada yang pecah. Kuhitung kamarnya ada 4 dan kamar mandinya 2. Di dalam ruangannya luas, tapi sayang, temboknya ada yang udah terkikis karena emang rumahnya belum dihuni pemiliknya. Ketika melihat genteng-genteng yang ditaruh di bawah, tiba-tiba Pak Bram memintaku untuk mencabut serangan kiriman dukun yang ditujukan ke kakinya. Langsung ku tarik cabut dari kaki Pak Bram. Sebenarnya dari semenjak perjalanan naik bus, kaki Pak Bram udah terasa sakit dapat serangan. Ketika Pak Bram di bus bilang anggota tubuhnya terasa sakit. Langsung aku konsentrasi. Aku salurkan hawa energi mencabut serangan dukun dan kusalurkan energi penyembuh ke anggota tubuh Pak Bram, terutama kaki dan perutnya selama perjalanan yang menjadi sasaran dukun. Itulah enaknya kalau bersama, tidak sendirian, saling berbahu, jihad, melawan dukun. Dan singkat cerita, habis sholat maghrib, aku buka puasa. Udah disiapin oleh Mbak Piah. Dari mulai es susu marjan warnanya merah muda, 3 gelas, dan 2 cangkir kopi susu. Wah, makanan ikan laut, cumi-cumi bumbu pedas, mie, kulup bayam, sudah tertata rapi. Langsung ambil nasi dan ambil cumi-cumi bumbu pedasnya, sedikit mie dan kulup. Nikmatnya, alhamdulillah. Ayo mas, imbuh lagi makanya, hehehe, kata Pak Jas senyum-senyum sambil melihatku. Selama kami di sana hujannya makin deras dan listriknya dimatikan sama pusat. Jika udah reda dinyalakan lagi. Sampai 2 kali dimatikan pusat waktu kami lagi ngobrol-ngobrol sama Pak Jas dan Mbak Piah. Ketika hujannya tetap tidak reda malam itu, ku coba tanganku aku arahkan ke atap langit-langit rumah yang diiringi dengan tangan Pak Bram juga. Aku dan Pak Bram sama-sama konsentrasi menghentikan hujan deras ini. Alhamdulillah, seketika itu hujan langsung reda dan kami mendongkrak atau bahasa gaul rukyah seluruh anggota rumah ini. Pak Bram merukyah Bu Nikmah, aku sendiri merukyah Pak Jas yang katanya keluhannya tidak punya anak. Suaminya Bu Nikmah yang masih di Arab Saudi menyaksikan proses rukyah lewat video call handphone. Ganti selanjutnya anak yang kecil Bu Nikmah yang umur 3 tahun dan selanjutnya Mbak Piah. Selesai rukyah, aku dan Pak Bram memediumisasi dukun, Pak Bram sebagai mediatornya. Ku tarik dukun terkuat yang menyerang Bu Nikmah dan ku masukkan ke mediator. Kulihat sudah masuk roh dukunnya. Udah masuk. Ayo, siapa ini?
Kamu siapa? Tarik aku sampai aku di sini. Kamu tahu siapa aku? Gak tahu, aku gak kenal. Senangnya main-main tarik-tarik aja. Si mediator terlihat ekspresinya marah mengerang mau menyerangku. Langsung aja gak pakai lama, aku buat tali ikatan mengikat ruh dukun dan aku konsentrasi. Tanganku kuputar, kubayangkan membuat ikatan mengikat ruh dukun di depanku. Terlihat si mediator jadi diam, tak bisa bergerak. Tanganku kubuka di depan mediator dan aku konsentrasi menyedot ruh dukun dan tanganku gerakan seperti memegang erat sesuatu dari genggaman tangan. Langsung saja aku lepaskan dalam bayangan. Seperti ada yang menuntunku untuk menarik sisa ruh dan sukma dukun. Langsung ku kembalikan semua ruh dan sukma Pak Bram ke tubuhnya. Alhamdulillah, Pak Bram berangsur-angsur bangun. Bangun Pak, bangun, kataku di samping tubuh Pak Bram yang masih tergeletak di lantai. Dan Pak Bram mulai sadar bangkit bangun. San, ruhnya dukun kamu remas dan hanyutkan ke sungai ya? Enggak Pak, aku lempar saja ke neraka tadi. Oh. Pak Jas dan Mbak Pia yang dari tadi menyaksikan hanya melongo matanya tanpa berkedip melihat kejadian tersebut. Sekarang gantian aku dijadikan mediator untuk memedium jin yang menyukai Mbak Pia. Sore tadi Mbak Pia cerita waktu ada Bu Nikmah juga bahwa dia disukai jin. Tiap malam hadir di mimpinya dan jin itu di mimpi mau mengajak nikah Mbak Pia. Saking jengkelnya dia tiap malam dimimpiin jin itu. Ketika jin itu hadir di mimpinya, dia langsung memarahinya. Namun karena jin itu terlanjur kasmaran, walaupun cintanya udah ditolak Mbak Pia, tetap aja dia masih sering hadir di mimpi. Pak Bram menarik jin di belakang rumah dan memasukkan ke ragaku. Medium itu bisa full dan bisa 50% sadar, jadi masih bisa dikontrol. Seperti mediumisasi jin ini, aku bisa mengontrol dan masih bisa mendengar jelas pembicaraan pemediator. Kalau medium ruh dukun tadi itu mediumnya full. Orang yang dirasuki bisa pola seenaknya, mau jungkar balik maupun berdiri buat gerakan wasilah terserah, mengikuti tingkah pola ruh yang dimasukkan ke mediator tadi. Siapa ini? Jin. Kamu yang mengganggu Mbak Pia tiap malam hadir di mimpinya ya? Iya. Kenapa kamu selalu mengganggu dengan hadir di mimpi? Iya, karena aku suka dia. Si mediator tangannya menunjuk Mbak Pia. Kamu masuk Islam ya? Iya. Ini aku kasih ilmu sholat dan zikir Thariqah Qadiriyah Naksabandia Wasataria. Coba lihat di tanganmu itu. Si medior melihat telapak tangannya. Oh ya. Ini aku kasih senjata pedang. Si medior mengangkat tangan kanannya. Si mediator mengangkat tangan kanannya seperti memegang pedang yang besar. Sekarang kamu jangan ganggu Mbak Pia. Jaga rumah ini dari serangan dukun. Iya, siap. Berapa temanmu di belakang rumah? Ada 900-an. Tarik ke sini, ajak masuk Islam semua. Mediator mengangkat tangannya dan seperti menarik sesuatu di genggamannya dan dihantamkan ke lantai, lalu membuat lingkaran. Udah Islam semuanya temanmu? Udah. Sekarang suruh temanmu juga jaga rumah ini dari serangan dukun. Iya. Sekarang kamu boleh kembali ya. Jadi keinget channelnya Ruqyah Dr. Indra yang di Pontianak itu. Kalau ngeruqyah masukin Islam semua itu jin-jinnya. Oke, lanjut lagi ya. Pak Bram menarik jin tersebut dan mediator bangun. Selesai sudah masalah di rumah ini. Pak Bram lalu ke kamar mandi dan aku sulut rokok mildnya milik Pak Bram. Cari gratisan. Mas, umurmu berapa? Tanya Pak Jas penasaran. Umurku masih 21 tahun Pak. Pak Jas dan Mbak Pia saling tengok satu sama lain keheranan. Mas ini semudah ini kok ilmunya tinggi. Ya alhamdulillah dari berkahnya ilmu dari guruku Pak. Pak Bram ini mirip kakaknya Pak Jas, persis tingginya dari posturnya dan wajahnya, kata Mbak Pia sambil melirik ke Pak Bram yang lagi sholat isya. Hahaha. Aku dan Pak Jas hanya ketawa ketiwi. Ini jajannya kok nggak dimakan? Tanya Mbak Pia sambil memandang jajanan pasar yang isinya gula.
Jajannya nggak ada yang makan. Mas Hasan kan puasa 7 bulan. Kasihan kalau bolong puasanya. Mengulangi lagi dari awal, kata Pak Bram sambil menuju kursi. Oh iya. Mbak Pia sambil mengambil lengser bekas minuman kopi yang habis. Aku dan Pak Jas ngobrol sebentar, dan kami pun tidur istirahat. Baru tidur sejaman, aku terbangun ada 2 orang mengantar susu kuda liar dan madu pesanan Bu Nikmah untuk oleh-oleh kami yang besok pagi pulang. Yang aku tahu, yang 1 orang ini berasal dari Blitar, yang merantau di Sumbawa ikut saudaranya. Aku agak ngantuk jadi gak konsen dengan pembicaraan Pak Bram dan kedua orang tersebut. Setelah 2 orang itu pamit, Bu Nikmah datang dari dapur, menghampiri kami yang sedang di ruang tamu. Aku kok gak dibangunin waktu mediuman dukun tadi? Mau bangunin tapi takut ganggu istirahat, kata Pak Bram. Karena emang jin banyak yang keluar dari Bu Nikmah waktu di ruqyah tadi. Sampai-sampai pusing kepala Bu Nikmah habis di ruqyah tadi. Bu Nikmah langsung pergi tidur selesai di ruqyah. Mas Hasan makan lagi ya sekarang, nanti takutnya jam 3-an ketiduran, gak ada yang bangunin, kata Bu Nikmah menyuruh makan sahur. Iya sekarang aja, nanti sahurnya gak usah. Mas Hasan ini kuat lah gak sahur. Ya kan puasanya aja udah sampai 7 bulan, timpal Pak Bram. Malam itu, aku makan itung-itung sebagai sahurku. Setelah makan, aku teruskan tidur malamku yang berhenti untuk persiapan perjalanan panjang besok yang menanti. Habis subuhan, aku masukkan barang-barangku ke tas, takut lupa ketinggalan. Mbak Pia seperti biasa pagi-pagi sudah mensuguhkan secangkir kopi buat Pak Bram. Gimana nih? 3 dukun yang masih tersisa dihabiskan dari sini saja ya? Aku meminta pendapat ke Pak Bram. Gak usah, kita tarik di rumah saja, kata Pak Bram yang masih menikmati setiap sedotan rokok mic-nya. Pak Bram, katanya pulangnya hari Rebu. Ini malah hari Selasa pagi udah mau pulang. Jadi 1 harian saja di sini. Barangkali mau diurungkan niat pulangnya, kata Bu Nikmah menggandoli kepulangan kami yang begitu cepat. Gini loh, aku juga bagi-bagi waktu di sini dan di rumah, Bu. Soalnya di rumah banyak yang membutuhkanku. Ini HP-ku dari tadi malam banyak yang menghubungi butuh pertolongan. Dan juga kebetulan ayahku juga sedang sakit di rumah. Bukan gak betahnya di sini atau kapok kesini. Enggak lah. Kenapa kapok? Aku udah biasa diserang dukun. Malah pernah diserang 70 dukun loh, Bu. Kalau di sini mah gak apa-apa. Aku kuat. Hehehe. Alhamdulillah. Terang Pak Bram. Oh, berarti bukan gak betahnya di rumah ini ya, kata Bu Nikmah. Bukan. Ini nasi bungkus ya buat perjalanan nanti, kata Mbak Pia sambil memberikan nasi bungkus di tas kresek. Kami pun diantar ke perempatan Kecamatan Utan, menunggu travel yang mengantar kami ke Pulbis Damri. Sekitar setengah jam kami menunggu travel ini baru datang di perempatan. Di samping itu sebenarnya jika kami berdua lama-lama di sana, takut banyak serangan yang ditujukan ke kami berdua. Dampaknya bisa ke keluarga Bu Nikmah dan keluarganya. Makanya, aku dan Pak Bram inisiatif cepat pulang. Sampai di Puldamri jam 1-an, kemudian kami berangkat ke Bandara Lombok International Airport atau LIA jam 4 sore. Tiba di bandara jam 5 sore. Keberangkatan pesawat kami menuju Bandara Juanda Surabaya pukul 9.15 menit. Kami ya cuma duduk-duduk aja di bandara sambil lihat orang lalu lalang. Ku selonjorkan kakiku, aku lihat ada 1 keluarga duduk di samping. Yang ku ketahui ini cewek masih muda. Ku taksir umurnya 25-an lebih. Namanya Erin katanya. Mbak mau kemana? Tanyaku. Ini mau pulang ke Malaysia. Habis liburan dari Bali selama 4 hari di Lombok 3 hari. Oh, waktunya pulang kembali kerja. Iya waktunya pulang. Uang udah habis. Waktunya cari lagi. Mbak mau kemana? Masih muda gini aku dipanggil bapak-bapak, kata orang yang bertanya padaku. Mau pulang ke Jawa, ke Kediri. Oh, aku pernah ke Jawa waktu prewedding di Jogja, Candi Prambanan juga. Oh, di Jogja, di Malioboro ya? Iya. Ke Magelang, Candi Borobudur juga nggak? Iya, kesana juga Pak. Datoku kan asalnya dari Magelang. Sekarang masih hidup? Ya sudah tiada lah Mas. Pak. Ini anak kamu ya Mbak?
Iya, anak kecil ini anakku yang satu ini. Coba anak kecil itu bahasa Malaysianya apa, San? Tanya Pak Bram. Anak kecil. Bukan, tapi budak kecil. Itu bahasa Malaysianya. Kami dan Erin ini tertawa-tawa kayak sahabat karib aja, padahal baru bertemu. Lah kalau mbak ini mau kemana? Tanya Erin ke cewek yang berkerudung pink yang masih dalam satu tempat duduk. Mau ke Blitar. Blitar mana mbak? Tanyaku penasaran. Blitar ini, dekat ini. Loh kok sendirian? Tanya Erin. Iya, udah mau dijemput suami kok. Mbak umurnya berapa? Kok sudah menikah? Tanya Erin. Umurku masih 20 tahun. Hah? Umur segitu udah kawin? Aku aja umur 25-an. Hehehe, tua ya? Tanya Erin keheranan. Ya namanya orang pesantren, jadi umur segitu udah dinikahkan. Adikku aja umur 17-an malah udah nikah kok. Oh, ya udah aku berangkat dulu ya, kata gadis pink tadi yang masih satu rombongan di tempat duduk kami. Iya, jawab Erin. 5 menit kemudian Erin dan keluarganya pun udah berangkat. Duluan pak, sambil senyum. Iya, sambil menunggu buka, aku coba beli kopi di mesin otomatis. Aku masukkan uang 5 ribuan. Uangnya kembali masuk. Ternyata kalau uangnya tidak melipat sedikit pun baru mesinnya mau nerima uangnya. Dan jam 9.20 pesawat berangkat dari Bandara Lombok. Ketika di penerbangan ini ada terasa yang tidak seperti biasanya. Waktu perjalanan penerbangan jadi memakan waktu lama. Pesawat goyang selama melintasi awan mendung dan petir kilat. Aku dan Pak Bram hanya berdoa dan konsentrasi untuk membuat perjalanan pesawat ini dijauhkan dari gangguan dan semua penumpang agar tetap selamat sampai tujuan di Bandara Juanda. Tiba di Bandara Juanda jam 10 malam. Keluar bandara kami langsung cari bus Damri yang menuju ke Pulbis. Karena banyak sekali calo di mana-mana. Di Pulbis kami cari warung soto dulu, makan dong. Di Bandara Lombok tadi perutku hanya kuisi roti dan air mineral. Baru di Pul ini kuisi nasi. Setelah selesai makan, kami cari bus jurusan Madiun. Sampai di Nganjuk di hari Rabu jam 2:30 pagi. Kemudian aku sekalian mandi di rumahnya Pak Bram dan makan sahur di sana. Jam 3 pagi ku putuskan langsung pulang ke Kediri. Walaupun sebenarnya aku disuruh istirahat dulu, pulangnya nanti saja. Karena aku gak suka merepotkan orang, aku pulang naik sepeda motor Vega merahku. Jalanan masih petang dan sepi. Kesempatan ku pasulah juga motorku sampai di rumah jam 4 pagi. Dan kisah ini selesai. Demikianlah cerita yang dituliskan oleh Sobat ACR. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.